Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari Kompina yang merupakan satu Fa'ali Latif, kedua Evidia Permata, ketiga Nur Amalia Eka Putri, keempat Widya Puspita, kelima Lukitias Eliana. Di sini kami ingin mempresentasikan salah satu perusahaan besar di Indonesia yaitu PT Pertamina Persero yang akan dijelaskan oleh Fa'ali Latif. Sebelumnya, mohon maaf karena jaringan kurang stabil, maka kami untuk suara dapat terdengar dengan jelas. Pertamina merupakan perusahaan milik negara yang bergerak di bidang energi, meliputi minyak, gas, serta energi baru dan terbarukan. Pertamina menjalankan kegiatan bisnisnya berdasarkan prinsip tata kelola korporasi yang baik sehingga dapat berdaya saing yang tinggi di dalam era globalisasi. Upaya perbaikan dalam inovasi sesuai tuntutan kondisi global merupakan salah satu komitmen Pertamina dalam setiap kiprahnya menjalankan peran strategis dalam perekonomian nasional. Semangat terbarukan yang dicanangkan saat ini merupakan salah satu bukti komitmen Pertamina dalam menciptakan alternatif baru dalam penyediaan sumber energi yang lebih efisien dan berkelanjutan, serta berwawasan lingkungan. Dengan inisiatif dalam memanfaatkan sumber daya dan potensi yang dimiliki untuk mendapatkan sumber energi baru dan terbarukan, di samping bisnis utama yang saat ini dijalankannya, Pertamina bergerak maju dengan mantap untuk mewujudkan visi perusahaan menjadi perusahaan energi nasional kelas dunia. Mendukung visi tersebut, Pertamina menetapkan strategi jangka panjang perusahaan, yaitu agresif in upstream, profitable in downstream, di mana perusahaan berupaya untuk melakukan ekspansi bisnis hulu dan menjadikan bisnis sektor hilir migas menjadi lebih efisien dan menguntungkan. Seiring dengan tata kelola perusahaan yang sesuai standar global best practice, Pertamina juga senantiasa menjalankan program sosial dan lingkungannya secara terprogram dan terstruktur sebagai perwujudan dari kepedulian serta tanggung jawab perusahaan terhadap seluruh stakeholder-nya. Dalam era globalisasi pada saat ini ikut memacu perkembangan teknologi. Salah satunya dalam bidang teknologi informasi. Suatu keterandalan sistem informasi yang ada mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam sebuah lingkungan bisnis. Karena dengan hal itu sangat membantu manajemen untuk menyediakan informasi dalam mengambil keputusan-keputusan strategis yang dibutuhkan. Karena pentingnya kebutuhan sebuah sistem informasi, maka perusahaan perlu mempertimbangkan sistem yang telah digunakan dan yang akan dikembangkan agar kedepannya menjadi sebuah sistem yang efektif dalam mendukung apa yang menjadi visi dan misi perusahaan. Guna mengembangkan sistem informasi terpadu dalam PT Pertamina, perusahaan perlu melibatkan para karyawan sebab merekalah pihak yang akan menggunakan sistem informasi terpadu ini. Untuk memaksimalkan kemampuan teknik personal karyawan dalam menggunakan sistem informasi terpadu tersebut,
diperlukan perhatian khusus dari manajemen PT Pertamina Persero untuk setidaknya mengadakan sosialisasi dan pelatihan. Dalam kondisi seperti ini, Pertamina tidak bisa mengambil keputusan untuk jangka pendek saja. Sebaliknya, perseroan harus melihat potensi kejadian-kejadian yang akan terjadi dalam jangka waktu yang panjang. Di tengah pandemi virus COVID-19 ini, PT Pertamina mengalami permasalahan penurunan penjualan atau migas, turunnya harga minyak dunia ke level terendah, pendistribusian daerah terpencil yang masih sulit terjangkau, dan juga nilai tukar rupiah atas dolar Amerika Serikat yang terus berfluktuasi. Tujuan dari pengembangan sistem yaitu merancang sistem informasi manajemen pendukung koordinasi pemasaran BBM yang dapat memudahkan dalam koordinasi pemasaran BBM industri dan juga yang mampu menyediakan informasi dengan cepat dan tepat untuk pihak manajemen. Manfaat dari pengembangan sistem yang dilakukan antara lain, seluruh data alokasi dan realisasi konsumen PT Pertamina Persero dapat disimpan dengan baik dan terstruktur dalam basis data server. Selain itu, dapat memberikan informasi kepada bagian pemasaran tentang data historis pemasaran untuk alokasi dan realisasi bahan bakar minyak atau BBM. Yang terakhir adalah dapat menyediakan kebutuhan informasi produk kepada konsumen, baik konsumen industri atau mitra usaha, serta membantu pihak manajemen dalam mengambil keputusan. Lalu, kami merangkai beberapa rancangan sistem informasi. Di antara lain, sistem akuntansi. Sistem SI ini berfungsi untuk sistem informasi akuntansi. Sistem informasi ini berfungsi untuk mengumpulkan data intern yang menjelaskan operasi manufaktur dan data lingkungan yang menjelaskan transaksi perusahaan dengan pemasok. Selanjutnya ada menu Financial Position, Comprehensive Income, Cash Flow, Financial Statement. Ini ada salah satu laporan keuangan di Pertamina dari tanggal 31 Desember 2020. Kas dan setara kas.
Sistem informasi manufaktur. Sistem informasi ini berfungsi untuk tetap mengetahui perkembangan terakhir mengenai sumber-sumber di pekerja, material, dan mesin. Yang pertama ini adalah tampilan menu awal dari aplikasi. Di sini ada beberapa menu pilihan. Berikutnya yaitu tampilan produk requirement, di mana halaman ini berguna untuk mengetahui tentang informasi kebutuhan bahan-bahan, pekerja, dan waktu atau kapasitas mesin untuk membuat sejumlah produk. Berikutnya pada halaman produk inventory, halaman ini digunakan untuk mengetahui informasi tentang inventaris sebuah produk dalam sistem produksi dan parameter dalam merencanakan penjadwalan produksi. Lalu yang terakhir adalah halaman view schedule plan yang berfungsi untuk melihat analisis pesanan produk. Selanjutnya ada sistem informasi keuangan. Sistem ini berfungsi sebagai mengatur pencarian sumber-sumber dana yang dibutuhkan bagi perusahaan. Lalu juga mengatur penggunaan dari dana yang telah diperoleh. Dalam proses keuangan pada saat mencari dana dapat berupa pinjaman ataupun penerbitan saham. Selanjutnya dana tersebut akan dikelola untuk modal bisnis, seperti misalnya pembelian bahan baku. Kemudian dari hasil pengelolaan dana tersebut, maka diharapkan akan menghasilkan dana berupa keuntungan. Di dalam sistem ini, pertama-tama tentunya pasti akan ada yang namanya web login. Karena tidak sembarang yang bisa mengecek sistem informasi keuangan ini, hanya orang-orang terpercaya saja. Selanjutnya, mereka akan disuguhkan dengan 3 poin ini. Yang pertama, memeriksa. Poin memeriksa. Poin ini, mereka menjelaskan tentang asuransi, kesehatan, barang-barang lainnya, bahkan tentang kesehatan juga. Di poin ini juga dijelaskan tentang seberapa besar pendapatan maupun pengeluaran dari suatu perusahaan tersebut. Lalu selanjutnya di menu kas ini akan dijelaskan saldo-saldo, pendapatan maupun kerugian. Jika ini berwarna hijau berarti adalah pendapatan perusahaan. Next. Jika saldo yang berwarna merah berarti adalah pengeluaran. Selanjutnya pada menu transaksi, pada menu ini mereka akan ada transaksi yang digunakan untuk apa. Semisal ingin membeli saham, mereka juga bisa mendaftarkan diri agar tercatat nantinya. Ini kenapa masih merah?
karena ini data yang tidak valid. Terbayarnya masih kosong, nomor referensi atau ceknya juga masih kosong. Kalau keterangan itu tidak wajib, tapi disarankan. Jika datanya valid, maka nanti datanya akan berwarna hitam semua. Jika nomor referensinya salah, bisa dibersihkan. Dan jika datanya sudah benar, langsung bisa memencet OK. Lanjut kepada sistem berikutnya. Sistem informasi pemasaran. Sistem ini berfungsi untuk mencapai tingkat keuntungan jangka panjang perusahaan untuk menjamin kelangsungan hidup serta pengembangan perusahaan. Pada menu ini, kita dapat melihat daftar harga BBM, kemudian grafik penjualan, perbandingan harga, dan peta wilayah pemasaran PT Pertamina. Di sini dapat dilihat daftar harga BBM per tanggal 27 Juli 2020. Selanjutnya, kita dapat melihat grafik penjualan BBM PT Pertamina dari tahun 2009, 2010, dan 2011. Kemudian, perbandingan harga jual BBM dan pesaing pada periode Januari sampai dengan Februari. Di sini kita dapat melihat persebaran pemasaran PT Pertamina di pulau mana saja. Selanjutnya, ke informasi sumber daya manusia. Sistem ini berfungsi untuk menyediakan informasi mengenai kebutuhan akan kepegawaian. Yang pertama-tama akan ditampilkan menu untuk login, dan kita akan menginput email serta password. Lalu setelah login akan ditampilkan menu utama, yaitu menu home. Di sini akan ditampilkan mengenai informasi terakhir kali login, lalu berapa besar gaji yang terakhir diproses. Selain itu, jika akan mengambil cuti akan diberitahukan mengenai cuti yang akan datang, lalu informasi mengenai kontrak kita akan berakhir kapan. Selanjutnya juga ada informasi mengenai gaji yang akan datang serta dokumen informasi mengenai expired dari dokumen kita. Selanjutnya adalah menu dari payroll atau tentang pemberian gaji. Akan ditampilkan menu untuk memberikan gaji. Informasi yang ditampilkan adalah gaji yang akan diberikan secara bulanan atau tahunan. Pada menu ini akan diberikan secara bulanan. Untuk bulan November tahun 2020 dan pegawai yang akan diberikan gaji kita tentukan sendiri, yaitu by selection. Lalu jika ditekan tombol next, akan ditampilkan mengenai informasi gaji pegawai. Contohnya, misalkan nama pegawai yang akan diberikan gaji adalah ABCD. Lalu akan diberikan informasi mengenai gaji yang diberikan, yaitu secara bulanan. Jumlahnya pun juga akan diberitahukan, yaitu sebesar 4.350.000. Jika kita pencet proses, maka akan ditampilkan slip gaji dari pegawai tersebut. Di slip gaji tersebut
akan diberitahukan mengenai ID dari pegawai tersebut, namanya, nomor handphone, serta besaran gaji yang akan diterima. Lalu akan diberikan pilihan untuk memprint out slip gaji tersebut. Menu yang selanjutnya ditampilkan adalah menu employee. Jika kita memilih menu employee, akan ditampilkan informasi mengenai kehadiran dari pegawai. Contohnya seperti ID dari pegawai tersebut, namanya, statusnya, apakah dia sudah masuk. Jika sudah masuk, pukul berapa ia melakukan check-in, terakhir check-out, atau ketika ia akan pulang, dan durasi selama ia berada di kantor tersebut. Menu yang terakhir adalah menu leave. Di menu leave ini diberitahukan informasi mengenai cuti. Misalkan kita akan meminta cuti, jenis cuti apa yang akan diambil, seperti yang ditampilkan adalah cuti karena sakit. Deskripsinya, sakit apa yang diderita, lalu cutinya untuk hari kerja atau apa sejenisnya, lalu selama beberapa hari dan sampai kapan. Sekian, itu adalah tampilan dari sistem informasi sumber daya manusia. Sekian presentasi dari kami. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.